yang kayak gitu loh. Berhamburan paha ayam masalahnya. Nggak boleh bang. Saya nggak setuju juga kalau misalnya ada yang gitu nggak setuju. Kalau sama di Nggak sini setuju. kita di sini di Palu sini nggak ada yang kayak gitu bang. Itu kalau misalnya ada yang bajunya pendek, roknya pendek itu Mm-mm. di depan, tapi itu ada tempat papele gitu, pagar kayak gitu. Nah kan di depan kan diletakin. Betul dah. Ibunya sendiri yang aku di depan diletakin, Bu. Pembatas ada seperti apa ya? Seperti papan ditaruh di depan kan? Jadi biar duduk dimanapun tidak kelihatan dari atas, dari depan. Aduh. Iya, saya pikir itu buat memancing orang suka ke gereja gitu. Gini loh bang, Gini Bu, gimana mau fokus ibadah kalau kayak gitu? Ya dari Pikirannya, hati, bang. pikirannya Fokus, bukan ke Tuhan, tapi ke ya. paha pikirannya. Kalau kita benar-benar mengimani iman kita mau beribadah, nggak harus memperhatikan sekeliling bang. Hati kita Ya yang gimana kita Bu kalau suasananya kayak gitu, maksud saya. Kalau kita kan di dalam masjid nggak boleh berpakaian begini, nggak boleh seperti ini seperti itu di masjid, nggak boleh, ada aturannya gitu. Di rumah ibadah Itu makanya ketat Islam tuh. punya aturan sampai ditutup semua. Akhirnya kita nggak kenal siapa orangnya karena sampai itu nggak bagus juga kan. Lah Nggak kalau dia ke orangnya Bu, siapa. kalau dia ke masjid ditutup kayak gitu, dia ibadah fokus, yang laki-laki fokus, dia fokus gitu langsung kepada Tuhan gitu untuk ibadah. Lah coba kalau yang kayak tadi, joget-joget pahanya ada kelihatan, nggak fokus gitu. Ayo mau yang mana kira-kira? Kan pasti kita lebih baik memilih tertutup kan pakaiannya untuk beribadah agar kita fokus kepada Tuhan, nggak mikirin nanti yang kayak tadi joget-joget pahanya ditampilin mulus, bukannya fokus kepada Tuhan, mikirin paha jadinya. Macam mana? Ya kan gitu. Gini bang, tadi kan sudah aku bilang yang mereka seperti itu nggak benar. Entahkah mereka itu menurut mereka benar, ya mereka aja yang ngerasain. Kan kalau menurut saya itu nggak pernah gitu, jarang seperti itu. Maksudnya kalau misalnya di rumah, mungkin bisa di rumah seperti itu, nggak ada yang lihat. Tapi kalau keluar itu nggak pernah itu sampai itunya pendek apa. Ya kalau di rumah saya pun suka Bu kalau di rumah. Iya apa? Siapa yang mau protes kalau di rumah saya, di kamar saya? Kan gitu. Kalau di kamar saya, ini kalau di rumah ibadah teman-teman, iya kan kalau terserah istri saya mau joget kayak gitu, mau kayak gimana pun dia kan, saya pun suka gitu kalau istri saya kayak gitu. Saya nggak munafik juga gitu Bu. Ya, tapi kalau sampai keluar, waduh, kayak gimana? Itu tempat lain ya bang ya. Kalau tempat kita nggak. Yakin nih Bu, nggak ada pertanyaan terhadap Islam. Sebelum anaknya datang, masa ibu nggak ada pertanyaan nanti buat anak kayak gimana? Ini ke tema Kristen bodoh menurut Alkitab gimana bang? Masa saya dibilang Bu. Buka lagi kitab ibu, kita belajar dikit ya. Bang, saya lagi nggak pegang Alkitab ini. Saya lagi di ruang tamu. Tadi baru pulang tamu-tamu saya. Kitab di belakang. Ambillah dulu sebentar Bu, biar saya bisa kasih referensi. Nanti kalau cuma saya yang bukain, nanti dibilang kayak bapak tadi, oh editan tuh katanya. Bapak tadi saya tampilin, oh editan, saya lihat saya tampilin isi kitabnya, nggak benar itu kitab katanya. Kata saya. Aduh.
Sampai kitabnya sendiri Bu dibilang gak benar, heran saya jadinya kayak gitu. Mm-mm. Ya itu realita ya teman-teman semuanya. Realitanya berhamburan paha, pendeta suka, kan gitu. Ya wajar lah kalau istri kita joget-joget kayak gitu di kamar, saya pun suka. Kagak usah teman-teman. Tapi kalau di tempat ibadah masa kayak gitu. Biar dulu ya, ibunya mau belajar masalahnya, ibu Nova ini. Mama, Hah? Alkitabmu ya kah? Tas ya kah? Tas mengaka warna apa tasna? Ya anak beliau mualaf ya teman-teman, udah mualaf. Siapa tahu ibunya mau belajar dan beliau juga mengikuti anaknya. Makanya saya senang diskusi sama beliau. Beliau sopan juga. Nggak apa-apa. Makanya saya suruh ibunya buka dulu kitabnya. Nanti kalau saya sebutin ayat, oh nggak benar itu kitab katanya. Kayak bapak tadi tuh. Kayak gimana? Aduh, Bu, buka Yeremia 4 nomor 22. Oh, ini. Yeremia berapa bang? Yeremia 4 nomor 22. 4 ayat 22 ya. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, Bu. Kan sesuai tuh dengan judul saya, ada ayatnya. Ya, semua. Loh, itu kan isi kitab ya tuh, Bu. Saya bukan menuduh ya, tapi memang tertulis di kitab Kristen kayak gitu. Judulnya di sini umat yang akan datang di Sion, Bang. Masa saya Iya. tuh. Ayo udah, kalau ini ibu beralasan ini untuk umat yang datang ke Sion. Baik, Anda buka 1 Korintus 4 nomor 10. Banyak kali Bang hafalin hafal kita. Oh iya, udah saya bilang Bu, saya nih pendeta. Saya nih pendeta Yusuf PI. Bang, Pendekar tauhid maksudnya ya. Korintus berapa, Bang? 1 Korintus 4 Ayat berapa itu, Bang? 10. Jam benar Pak Pendeta ini. Iya. ayatnya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami Kan Kristen tuh bodoh karena Kristus tuh. Tapi dia juga bijak karena Kristus, kan gitu. kan gitu maksudnya, Bang. Kayak gimana? Ini dikatakan judulnya adalah rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah gitu, Bang. Ini Bu, ya nih saya tampilkan sama penonton ya. Nih, apa kata kitab Ibu ya? Kami bodoh oleh karena Kristus, kan gitu. Ini sesuai kan? Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Udah botol hina pula katanya Bu. Macam Macam mana? satu ayat itu, Bang, ya
Mana mau menjelaskannya? Ini kan Ya kayak hanya gimana? dilihat dari- Tertulisnya Kristen bodoh oleh karena Kristus katanya tuh. Ah, Mungkin Kalau ibu sudah ini yang teman-teman lulusan yang sudah lulus sarjana masa dikatakan bodoh bang? Kan nggak lah masuk di akal. kayak tuh. gimana? Kan yang tulis kitab ibu, bukan saya yang hujat, Bu. Sabar dulu. Bukan saya yang hujat, kitab ibu yang tulis. Ayo. Ah. Ah. Masa tuh Bu, orang Bu, yang Bu, Bu. bola Bu. mau dikatain bodoh juga kan tak mungkin lah bang. Selain perjanjian baru, perjanjian lama kan juga dipakai ya. Hujan teman-teman, makanya kresek-kresek. Saya ini kasihan aja teman-teman, udah dibikinin studio tetap aja tembus gitu. Karena apa? Rumahnya nggak beton, rumah kayak itu. Rumah saya, bentar ya Bu ya. Rumah saya ini kayu teman-teman, atasnya seng ya, kayu bukan beton. Jadi meskipun dibikin peredam tetap tembus kayaknya gitu. Rumah zaman Belanda mau roboh masalahnya. Iya serius, kalau teman-teman ke rumah saya ya lihat rumahnya mau roboh, miring. Bu, perjanjian lama itu juga dipakai Kristen ya. Pakai bang, pakai dua-dua. Kata Edis katanya buang aja tuh terjemahan tuh ke tong sampah. Ada yang saya lihat ya kemarin itu bebas itu. Kan Alkitab yang dia maksud bang, bukan Alkitab yang Bu, saya paham kosakata Allah buang ke tong sampah. Kan di kitab ibu tertulis kosakata Allah. Buang aja semuanya kitabnya sama ke tong sampah. Karena tertulis di kitab ibu, makanya buang kitabnya ke tong sampah kalau kayak gitu. ini kan ini Alkitab cuma satu. Gak ada yang lain. Kalau ada yang versi lain sudah itu yang dimaksud sama Bang Edi, dibuang aja karena udah keluar dari isi Alkitab sendiri bang. Ya, Bu, Ini nggak pernah diganti, loh. Ini nggak pernah diubah-ubah. ibu memangnya nggak pernah baca kitab ibu keseluruhan gitu? Nggak bisa seluruhnya bang. Berarti nggak tahu Bu, di kitab ibu itu banyak pornonya. Kalau Nggak tahu ibu. bang, Nggak tahu ibu. Nggak perlu ke sana. Lah lalu buat apa dimasukkan ke kitab suci yang namanya suci? Buat apa coba? Ya untuk jadi pelajaran itu bang. Nggak harus Untuk gitu, jadi loh. pelajaran. Tapi vulgar kali gitu Bu. Masa Tuhan berfirman dengan bahasa yang vulgar? Maksudnya itu bang gimana? Oh udah, ibu buka dulu Amsal 7 coba. Bukan lagi bang. Ya iya, harus buka Amsal 7 nomor 18 sampai 19 coba. Bang. Coba dibacain aja sih bang, saya nggak makan waktu. Oh, bacain, baik. Saya yang disuruh ibu aja baca, seharusnya ibu yang baca lah. Seberapa Oh, gampang saya nyarinya. Amsal 7. Nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, biar ibu tahu gitu isi kitab ibu semuanya. Iya bang, apa itu banyak yang anti. Amsal 7 berapa, Amsal Bang? 7 nomor 18 sampai 19. Hatilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ibunya ketawa. Ibunya sendiri yang baca ketawa. Ke sana terus Ah. sih, daduh. Nanti bang. Karena suamiku tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Mana dengan saya nggak ada suami bang, mana sih suruh baca? Makanya bahaya kan kalau diamalin tuh. Ibu nggak ada suami, bahaya itu kalau baca yang gitu.
Ibunya sendiri baca ketawa. Ah. Ah. Banyak lagi Bu, bukan cuma itu, puluhan ayatnya. Kalau yang kayak gitu. Iya, tapi kan nggak harus dicontoh bang, yang bagus-bagus aja dicontoh. Ini kan Ya iya, pengajaran. masa itu kurang, itu menurut saya kurang Bu. Ada yang lebih menurut saya nggak pantas untuk diucapin. Ini judulnya aja di sini bang sudah ini. Nasihat tentang persinahan. Artinya kita dinasihati. Nah, gitu, Bang. Oh jangan kayak gitu ya ceritanya. Tapi kalau itu nasihat kenapa kata perintah? Marilah katanya ajakan. Ayo, marilah katanya ajakan Bu. Ayo. Bukan nasihat, itu ajakan Bu. Ibunya sendiri ngakak teman-teman baca. Beliau sendiri ngakak. Aduh. Boleh yang ke topik lain saja bang. Oh coba, kalau ke topik lain Bu, kayak skill 23 coba. Bang. Ya skill 23 nomor 3. Udah ketemu? Belum bang. Dipecahin aja biar cepat itu bang. Ibu aja, nanti saya dibilang edit pula, salah pula yang dibaca. Trauma saya disalahin orang baca kitab ibu. Ya, skill 23. Sabar ya bang ya, sabar ya. Nggak apa-apa Bu, saya tunggu. Sabar banget saya ini orangnya kalau sama ibu. Skill 23. Nomor 3 dah langsung. Mereka bersundal di Mesir. Itu ya bang. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Gimana bang ini? Bu, bentar aja. Bu, pantaskah kosakata yang kayak gitu masuk ke kitab suci gitu? Itu Bu. Saya tanya sama ibu, makanya pantaskah yang kayak gitu masuk ke kitab suci gitu? Ntar bang, gini bang. Kenapa sih kok bang dicariin sama ayat-ayat gituan semua ayat yang Iya, masalahnya Bu, banyak yang kayak gitu. Mau saya pertanyakan sama Kristen satu-satu masalahnya. Pantas nggak gitu? Gini, kan ibu aja baca ya udah kayak gitu dan ketawa sendiri. Kira-kira menurut ibu pantas nggak kosakata vulgar masuk kitab suci? Itu kan tentang pengajaran bang, dosa-dosa yang dilakukan dari iya itu tentang pengajaran. Maksudnya Bu, nggak bisakah pakai kosakata yang lain gitu yang nggak vulgar? Ya kita nggak bisa jawab yang banyak bang, karena kan bukan kita yang ini Alkitab. Kita sudah baca memang dari kecil, kita nggak tahu asal usulnya dari mana gitu. Makanya Bu, tadi ada sebelum ibu, Bu, ada sebelum ibu tadi bapak-bapak naik protes pakai toa tuh masjid. Kata saya boleh gereja kalau mau pakai toa juga. Lah, kalau yang dibaca ya skill 23 nomor 3 gimana Bu? Pakai toa pula. Pakai toa di gereja ya skill 23. Mereka bersundal di Mesir. Di tengah umum kayak gitu, toa luar gereja. Mereka bersundal di Mesir, di sana susunya dijamah-jamah. Oh, habis Bu, habis kayak gitu.
Terserah, nggak apa-apa kalau ya gereja mau pakai toa, saya nggak protes gitu. Aduh. Atau abang. Hah? Iya. Aduh, astagfirullahaladzim, Ibu ya. Kalau saya Bu di Islam tuh juga nggak boleh kebanyakan ketawa. Tapi mau kayak gimana lagi? Ibu aja sendiri memilih kitab ketawa ngakak gitu, apalagi saya gitu loh. Aduh. Kita, aku ada suami, abang suruh baca yang gituan kan. Oh iya, kayak gimana Bu yang kagak ada suami, kayak ibu menyiksa kan jadinya kayak gitu. Kalau yang ada istri yang nggak apa-apa lah, prakteknya dia sama istri bisa lah. Kalau ibu nggak ada suami, yang suami nggak ada istri, kayak gimana prakteknya? Ya, yang pasti itu ajaran ya bang ya, bukan berarti kita harus contoh gitu. Ya itulah Bu ya, yang saya pikir kayak gini Bu. Dibacain. Nggak, saya nggak akan bacain itu lagi. Yang saya tekankan sama Ibu, nggak mungkin lah yang namanya kitab suci sepulgar itu, gitu loh Bu, maksud saya. Yang namanya kitab suci itu setidaknya memakai kosakata yang bagus kan. Untuk apa? Untuk menerjemahkan kitabnya. Nggak mungkin Tuhan itu berbahasa dengan bahasa vulgar Bu. Di Al-Quran nggak ada bahasa vulgar kayak gitu, nggak ada. Padahal ada Bu membahas tentang masalah mohon maaf gitu ya, membahas kemaluan tuh ada di Al-Quran, tapi diganti dengan kosakata yang baik, dengan kosakata kehormatan. Kayak gitu. Farjaha, itu diganti dengan kehormatan perempuan, kan bahasanya nggak vulgar jadinya. Ini apa coba, kayak Yeskel tadi, dada keperawanannya dipegang-pegang, haya vulgar kali gitu Bu. Iya. Kalau kita di sini nggak pernah dibacakan yang itu, kita baca sendiri di rumah gitu bang. Kalau misalnya kita ke gereja itu nggak ada tuh bacain yang kayak gitu. Ya Bu, kalau dibacain ke jemaat itu kabur, jemaat gak mau datang lagi nanti Bu. Iya gitu ya. Nanti kaget semua jemaatnya dikasih. Ya iya. Tapi di situ juga problemanya Bu, masalahnya akhirnya orang-orang Kristen nggak tahu isi keseluruhan kitabnya. Bukan cuma Ibu yang terkejut dan ketawa gitu. Banyak perempuan Kristen yang naik ke tempat saya, kamu tahu nggak? Saya tanya, isi kitabmu itu seperti apa menyeluruh? Banyak nggak tahu gitu, kasihan gitu. Setelah saya tunjukkan, saya baca, loh kok gini kitabnya katanya. Artinya kan apa? Tapi kan kita kalau baca langsung tahu. Kalau yang Muslim kan gimana mau tahu? Bahasanya bahasa Arab gitu bang. Gimana kita mau tahu gitu? Kalau ya kalau Muslim Bu ada jenjangnya ada. Kalau di Muslim jenjangnya ada Bu. Jenjang cara menerjemahkan bahasa Arab tuh ada. Makanya ada 16 ilmu Al-Quran, biar bisa paham konteks dan bisa menerjemahkan. Ilmu bahasa Arab, terus ilmu nahwu namanya, ilmu sorof, belum lagi dengan ma'ani, terus bayan, balaghah, mantik. Banyak Bu ilmunya, banyak. Ya memang Al-Quran dan hadis di tempat kami itu, seorang Muslim itu diwajibkan untuk belajar Bu, termasuk mempelajari Al-Quran. Saya aja sampai mau pecah pala saya dulu. Guru saya tiap malam hafal Alfiyah, kata guru saya. Besok harus hafal. Kalau nggak hafal berdiri satu kaki. Kacau kan? Banyak Bu itu 1002 bait Alfiyah itu.
Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan 'ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafzin mujaji wa tabsutul badla bi'adin munjaji wa taqtadiri dan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyya tabni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tabdilan mustaujibun sana iyal jamila wallahu yaqdi bihi bati wa firahli walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Ada penjelasannya Bu tiap bait tuh lah. Pula bang, banyak pula. Di mana itu anak Iya saya mau memang apa? Sebanyak itu. banyak, iya memang tergantung Bu, tergantung dari kapasitasnya juga. Tapi insya Allah kalau kita belajar dimudahkan gitu, karena Allah berfirman kayak gini dalam Quran ya, 4 kali Bu, 4 kali dalam Quran saya itu Bu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, telah aku mudahkan Al-Quran untukmu. Barang siapa yang mau mempelajarinya, adakah kamu mau mengambil pelajaran dari Quran? Itu dimudahkan Bu kalau kita punya niat gitu. Menghafal mudah, hafal. Memahami maknanya mudah gitu. Anak saya itu kayak Kenapa? gimana ya? Banyak sekali kalau anak saya mau hafal itu, saya mungkin nggak akan sampai gitu ya. Anak saya Memang itu Bu belajarnya dari anak-anak. Dari anak-anak kalau belajarnya Al-Quran itu gitu. Dari anak-anak. Saya aja Bu dulu ya Bu ya. Guru saya masih hidup beliau. Ya, masih hidup di Banjar tuh. Kalau saya lupa satu huruf hijaiyah, mata beliau melotot. Dulu saya belajar kayak gitu. Masih hidup tuh orangnya. Beliau kalau ingat itu bakal ketawa aja beliau. Gitu. Melotot guru saya matanya. Udah habis dah saya kalau lupa satu huruf aja gitu. Bayangkan. ya anak saya itu ini bang, dia kerja keras ya, kebun. Jadi jarang Ya, kita lihat. kalau dia kerja keras, setidaknya gini Bu, sisihkan satu hari itu seorang muslim itu 1 jam buat belajar gitu. Apa kayak dipelajari literasi, baca sirah kayak baca Quran dengan murojaah, dengan memahami apa maksudnya dari tafsirnya gitu. Jadi kami itu wajib belajar tiap hari itu. Gitu, bang. Saya maunya gitu bang. Ketika anak saya sudah mengimani agama yang sudah dia pilih, maunya saya itu dia memang betul-betul harus harus belajar bagaimana cara ini ya, seperti yang Pak Ustadz lakukan bersama yang lain. Tetapi ini saya perhatikan karena saya juga bingung ya, saya bilang, nah nanti kalau ini anak kalau sudah muslim gitu ya harus ikut semua apa yang mereka ini. Kadang-kadang saya gitu sama, nggak ada yang kubedain agama. Iya Bu, tergantung orangnya juga sih. Kalau kerja kan dia susah gitu untuk belajar. Setidaknya dia 1 jam 1 hari kan dengar majelis ta'lim, setidaknya ke majelis ilmu gitu. Untuk apa? Menambah pengetahuan Islamnya. Banyak tuh ilmu agama dibahas di majelis ta'lim. Jangan nanti ke majelis ta'lim yang belum punya, yang jomblo mau cari pacar, beda udah nggak nangkep nanti. Yang janda mau cari suami katanya di majelis ta'lim, bahaya. Gak kayak gitu. Beda. Jadi memang diniatkan Bu. Beda, kalau udah beda niat susah nangkap. Tapi kalau memang niat kita belajar mudah gitu. Ya bang. Bu, sedikit lagi nih sebelum ibu mau turun. Selama anaknya muslim, menurut ibu penilaian ibu terhadap dia, apakah ada yang bagus gitu setelah dia berubah agamanya atau seperti apa gitu? Menurut penilaian ibu terhadap anak? Ya menurut saya sih bang, dulu kan anak saya belum masuk muslim itu,
dia masih suka ini main game, dikit-dikit game. Ya. Mm-mm. Kemudian dia masih suka ini bergaul sama teman-temannya, kadang minum sekali-sekali baru pulang ke rumah. Mm-mm. Terus setelah menikah, anak saya itu udah lepas yang namanya minuman. Dia benar-benar mencintai istrinya dengan tulus. Nah, meninggalkan segalanya. Game kadang-kadang kalau di rumah dengan istri ya sekali-sekali dia bukan main game, tapi untuk soal alkohol sudah lepas 100%, dia udah lepas. Oh Dan iya, saya mau tanya Bu, alkohol itu nggak ada larangannya gitu di Kristen? Ini dilarang, ada juga di Alkitab itu dilarang, cuma ya kita mau ngapain ya Bang ya, mau seperti apapun kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang berbuat atau minum alkohol itu, nggak akan ada yang ini yang bisa melarang mereka kalau hati mereka itu tidak mau itu Bang berubah. Jadi nggak ada alasan kalau untuk orang-orang yang tidak mau melepaskan alkohol itu, nggak ada alasan untuk kita memberikan apa penjelasan apa. Itu dari hati kita. Kalau niat kita ada untuk bersih ya sudah selesai. Jadi memang nggak ada seperti dalam Islam tuh pengharaman alkohol, nggak ada gitu. Tertulis di Bible contohnya atau di Alkitabnya. Ada dilarang minuman keras, itu ada larangan. Saya lupa di ayat berapa, tapi ada di dalam Alkitab sendiri mengatakan alkohol itu nggak boleh diminum gitu sama juga. Kalau seperti itu kenapa darah Yesus diganti alkohol Bu? Itu pula bertentangan masalahnya. Inilah darah Tuhan. Kok diganti susu ke alkohol gantiannya? Bertentangan pula berarti. Itu boleh Bang. Oke Bu, ya silakan kalau ada pertanyaan Ibu nanti silakan kembali untuk naik ya Bu ya. Saya tidak pernah melarang Ibu untuk naik dan saya senang Ibu naik gitu. Siapa tahu Ibu mau bertanya tentang Islam dan mengikuti anaknya gitu ya. Ya seperti itu. Saya buat teman-teman itu terima kasih yang sudah nonton. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu Bu ya, semoga Allah memberi Anda hidayah seperti anak Anda ya Bu ya. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu. Selamat malam. Iya ya teman-teman, masa darah Yesus gantiannya alkohol? Masa alkohol gantiannya susu ke atau minuman berenergi apa ke kan gitu. Ini alkohol, marilah kita minum darah Tuhan. Alkohol. Habis itu modar mabok. Sebenarnya ya teman-teman, alkohol tuh ya dulu di Islam nggak haram, nggak dilarang dulu ya. Yang namanya khamar, alkohol itu dalam Islam dia bertahap ya, bertahap pengharamannya itu nggak langsung dia itu diharamkan oleh Allah, nggak, karena kebiasaan dari orang-orang Arab terdahulu ya. Orang Arab terdahulu sukanya minum-minum karena daerah mereka dingin kan kalau malam gitu, minum-minum. Jadi yang namanya alkohol itu dalam Quran surah An-Nahl itu disebut rezeki yang baik. Ayo